Halo teman-teman, kami dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan PG PAUD Angkatan 24. Di sini kami dari mata kuliah filsafat akan mengerjakan tugas UAS berbentuk podcast. Kita perkenalan dulu nih. Jadi di sini ada saya Putri Ainur Holik sebagai pembawa acara. Di sini juga ada teman kita Kak Salsabila. Siapa Kak? Nabila Firdaus. Kak Salsabila. Ada Kak Nabila Riani, ada Teteh siapa? Adiska. Oke, yang ini silahkan. Saya Mutiara Ulfa Fatona. Oke, sudah lengkap ya teman-teman. Di sini kami dari ada 5 orang. Di sini kita akan mengangkat isu teknologi dan globalisasi, tantangan perubahan zaman pada filsafat pendidikan. Di sini kita ambil soal maraknya video viral, esensi edukasi begitu. Nah, untuk sekarang itu banyak banget video-video, pernah nggak sih kayak denger video-video yang ada soundnya tuh kayak skibidi kayak gitu. Nah, ya pernah ya. Itu kayak sebenarnya skibidi itu apa sih? Aneh nggak sih di telinga kita semua gitu? Skibidi itu apa sih? Ada tahu nggak skibidi apa? Karena bilang mungkin tahu karena bilang. Setahu saya sih yang sering saya lihat di YouTube ya kebanyakan skibidi itu video yang animasinya tuh orang muncul di dalam WC duduk gitu. Di dalam WC duduk. Iya. Okay. Dan itu ada 2 peran ya setahu saya. Nah yang di WC, yang orang muncul di WC duduknya itu yang jahat, dan ada satu lagi satu kameramen seperti itu. Ini susah digambarkannya oleh kita yang memang generasinya sudah lumayan tua ya teman-teman begitu. Makanya kita sampai bingung nih sebenarnya konsep skibidi itu kayak gimana gitu ya. Ada juga peran kameramen, ada juga peran yang pakai toilet. Sebenarnya itu kalau menurut Teteh Adiska sendiri itu tuh bagus nggak sih Teh yang kayak gitu kan? Kalau di zaman kita nih misalnya kita sukanya Doraemon kayak gitu ya. Ini kok skibidi kayak. Kalau dilihat dari konteks ya, konteks video animasi tersebut pun menurut menurut kita ya kurang bagus. Karena apa? Pertama kan kalau dilihat dari skibidi cuma hanya sekedar visualisasi aja yang ditampilkan, tapi untuk kayak bahasanya, terus sosial emosionalnya, terus sama satu lagi tentang kognitifnya itu kurang ya. Bahkan nggak ada gitu. Kembali lagi esensi edukasinya nggak dapat begitu ya. Oke. Kalau menurut kamu Tiara ada lagi nggak sih Kak selain skibidi itu yang lebih aneh lagi yang zaman sekarang nih anak-anak suka tapi kita tuh nggak ngerti loh kenapa kok mereka bisa suka? Ada lagi nggak menurut kamu Tiara? Ada sih, lebih ke kata-kata mewing gitu. Anak-anak tuh lebih lebih banyak munculin kata-kata yang kita apa sih, tapi buat seumuran mereka tuh udah tanggap banget, udah saling tektok lah. Kata-kata ini sama kata-kata ini tuh udah saling, sedangkan kita nanggapinya apa ini kata-kata, ternyata itu dari konten-konten yang tadi viral juga, tidak mengedukasi juga. Menurut saya karena konten-kontennya itu langsung ke inti permasalahan, jadi tidak ada mengedukasi lah, kayak kata Kak Adiska tadi, tidak ada bahasanya, moral agamanya gitu. Kalau Kak Salsabila mungkin ini kan kita belajar di Kak Salsabila apalagi sudah bekerja di dunia anak usia dini kan terjun langsung begitu ya Kak ya, melihat langsung keadaan anak-anak. Ada nggak sih Kak ketika di lingkungan itu yang dia tuh nunjukin mewing tuh seperti apa sih, terus skibidi tuh mereka tuh sering nyeplos kata-kata itu kan sampai terbawa ke sekolah nggak kira-kira Kak? Kalau mewing mah di lingkungan sekolah yang belajar nggak ada mewing. Cuma suka kayak kebawa dari video kayak skibidi, terus lagu-lagu kayak Sigma Boy itu suka ada. Iya, oke, baik. Berarti sampai terbawa hal-hal tersebut ke dalam lingkungan belajar begitu ya. Oke, nah dari banyak video aneh itu kenapa ya kok mereka tuh bisa sampai suka? Apakah karena soundnya ataukah karena gambarnya? Kalau menurut kita sendiri, kalau dari kita pribadi begitu ya, gambarnya aja aneh begitu ya teman-teman, tidak menarik tidak menarik buat kita yang biasa nonton tuh bagus kayak Doraemon kan bagus gitu. Nah kenapa nih Gen Alpha, tolong dijawab ya, kenapa kalian kok suka gitu? Kenapa kalian suka sama yang aneh-aneh begitu? Oke, kita lanjut pada isi konten itu sekarang kebanyakan ini pendapat saya ya, mohon dikoreksi juga ya kakak-kakak.
banyak yang langsung pada inti konflik. Contohnya kayak banyak yang kayak main tusuk-tusukan kayak gitu. Nah, ada nggak sih Kak pengaruhnya tuh biasanya kayak di dalam isu dunia nyata itu terbawa nggak sih? Contohnya apakah berpengaruh dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam konten-konten yang aneh-aneh seperti itu tadi? Gimana Kak Mutiara? Beneran gitu ya. Apalagi anak-anak tuh udah dalam satu hari pasti nggak akan lepas dari HP yang namanya konten-konten tersebut. Jadi makanya pasti bakal keulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Pasti bakal kegambar di dalam pikiran mereka. Kita aja yang udah bisa ngebedain baik dan buruk, kadang-kadang kita ngelakuin gitu ya. Yang salah maupun yang benar gak bisa kekontrol, apalagi anak-anak yang mereka lihat aja gitu lakuin, yang mereka kayak tusuk-tusuk tuh. Contoh kecilnya waktu di sekolah atau di rumah aja, dia tuh udah bisa udah tahu, udah ngerti cara ngebalas temennya. Cara seharusnya kan dari sekolah udah ditanamin, misalnya udah untuk menahan amarah, menahan sosial emosional. Tapi karena adanya konten tersebut, adanya timbal balik tersebut, jadi dia tuh saat mengalami bahaya atau masalah yang menimpa dirinya, cara ngatasinya itu yang dia lihat, konten-konten yang dia lihat kayak tusuk-tusuk, dipukul, itu Jadi lebih kasar. Jadi kita juga mungkin sebagai guru hati-hati juga dalam bertindak begitu ya teman-teman. Oke, berarti semua tontonan itu berpengaruh kepada kehidupan anak ketika kehidupan nyata anak begitu ya. Oke, baik. Ini tadi kita udah bicara soal masalah-masalah, kita juga udah bicara soal apa aja sih yang ditonton sama anak dan apa yang disukain sama anak. Sekarang kalau misalnya anak-anak suka tantrum, itu apakah ada kaitannya dengan tontonan yang mereka tonton Kak? Gimana kalau menurut Kak Adis Kak? Pasti berpengaruh Kak, karena apa ya? Karena yang tadinya anak ya, yang sama orang tuanya sudah kayak oke, kita belajar meregulasi emosi gitu kan ya. Ketika di rumah sama orang tuanya belajar meregulasi emosi, terus di sekolah pun sama, karena guru sama orang tua kan saling berkesinambungan, saling bersinergi. Akan tetapi terkikis sedikit karena apa? Karena dengan adanya tontonan yang kurang mengedukasi tadi gitu. Jadi yang tadinya anak ketika ada permasalahan anak bisa mengatasi, tapi ketika menonton terlalu berlebihan ya, tidak dibatasi. Jadi anak tuh sesuka. Kalau misalkan contoh anak yang tadinya dikasih tontonan 10 menit sampai 15 menit dikarenakan orang tuanya mungkin kebablasan ya, maksudnya kategori kebablasan tuh bekerjanya lama gitu. Jadi anak nontonnya terlalu lama. Ketika orang tua sadar, HP-nya diambil, anak tantrum di situ. Barulah menyala kehidupan semua bunda-bunda begitu ya. Nah, selain menyalanya kehidupan di rumah, tentu tidak kalah menyalanya kehidupan di sekolah juga. Yang kita biasanya dulu itu media kita belajar pakai buku begitu ya, begitu ya Kak. Nah, sekarang itu banyak loh dari guru-guru yang udah menerapkan pembelajaran itu dengan yang suka ada infopusnya. Nanti kita anak tuh mencet nanti jadi gamesnya itu udah berbentuk layar begitu. Kalau menurut Kak Salsa nih, lebih efektif itu kita mengikuti pembelajaran zaman dulu dengan buku aja, atau kita memang harus sesuai perkembangan zaman dengan teknologi yang ada sekarang ini? Bagaimana Kak? Kalau menurut saya ngikutin perkembangan zaman, karena kan anak dulu sama anak yang sekarang beda, cara menangkapnya juga beda. Oke, baik. Berarti didiklah anak sesuai perkembangan zaman ya begitu ya. Oke. Tapi tidak melepas dari buku tersebut gitu. Jadi harus balance saja. Kita tuh didikannya waktu zaman kita ya, zaman Gen Z ya. Kita Gen Z gak sih? Iya. Gen Z. Kalau Gen Z itu masih ada camper buku-buku kan, belum sampai ke sekarang udah canggih banget itu. Tapi kan gimana caranya kita ngebalancein antara buku tidak hilang tapi
yang visual apa sih yang gadget segala rupanya juga masukin ke anak. Tapi Kita lanjut, udah soal masalah, udah soal variasi gaya belajar dan model cara pembelajaran. Kita masuk pada solusi nih. Kalau tadi sudah ngomongin masalah, kita coba masuk pada solusi. Nah, mendidik sesuai zaman dengan metode pembelajaran berarti selain dengan media buku seperti kata Kak Mutiara dan kata Adiska tadi, kita juga harus menyesuaikan apa nih yang dia suka dan kita masukin juga begitu ya. Lalu ada nggak sih Teh peran orang tua dalam pendidikan ibaratnya meluruskan nih anak-anak yang memang sudah terlalu jauh, misalnya dia itu terlalu tantrum atau dia itu terlalu terbawa oleh video-video yang dia tonton. Ada nggak sih peran orang tua, atau memang ketika anak bersekolah itu semua pure tugas guru? Bagaimana Teh tanggapan Teh? Oke, peran orang tua kan pertama mendidik anak ya, mendidik anak sesuai zaman gitu kan. Kita tidak bisa gitu kan anak terlalu dikekang, itu tidak bisa. Yang kedua itu yang pasti gadget itu harus dibatasi ya, tidak full seharian gadget gitu. Orang tua leha-leha atau kerja atau beres-beres gitu kan, tetap anak harus dipantau. Yang ketiga itu minimal ada beberapa waktu 1-2 jam orang tua tuh nemenin anak gitu. Kayak ketika anak memegang gadget gitu kan, orang tua tuh mantau. Karena memang anak-anak Gen Alpha ini sudah kita juga bingung mau nanggepinnya seperti apa nih. Dari bahasa mereka sudah beda jauh dengan kita, dari kebiasaan juga mereka sudah sangat jauh dengan kita begitu ya. Mungkin kita bisa lagi bincang-bincang nanti di kelas dengan dosen begitu ya, untuk lebih gimana sih penerapannya, gimana sih cara kita untuk menyikapi sebagai guru, karena kita juga masih sama-sama belajar semuanya. Mungkin segitu dulu ya teman-teman video dari kita. Nanti kita bisa bertanya lagi, gali ilmu lebih banyak lagi dengan Bu Siva tentunya ya, karena dosen pembimbing kami di mata kuliah ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.